Jadi ma'asyiral muslimin, salat kita ibadah. Belum ini ya? Belum? Ya. Salat kita ibadah, puasa kita ibadah, tilawatul Quran kita ibadah, zakat kita ibadah, sedekah kita ibadah. Ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah itu, sudah sholat, sudah baca Al-Quran, udah puasa, udah buka begini nih, apakah kita berhenti dari ibadah-ibadah itu? Tidak. Kita tidak boleh berhenti dari ibadah-ibadah itu. Kita lanjutkan ibadah-ibadah itu dengan mengaplikasikan ibadah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kalau tentang sholat, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tentang tilawatul Quran dan sholat. Ya, kalau kita buka surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Bacalah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu dari kitab ini, yaitu Al-Quran, dan tegakkanlah salat, karena sesungguhnya salat yang engkau tegakkan itu mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Maka setelah salat, ketika kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka kita sedang melanjutkan ibadah itu. Di luar salat yang telah ditutup dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan begitulah seterusnya rotasi kehidupan kita, berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah ibadah, meninggalkan larangan juga ibadah. Maka jadilah kehidupan kita seluruhnya adalah rangkaian ibadah yang tak terputus. Sampai kapan? Sampai nyawa kita putus, barulah rangkaian itu terputus. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu memanage hidupnya seperti ini, dialah orang-orang yang istiqamah. Dan istiqamah itu adalah karunia yang sangat amat agung. Dia adalah karamah yang sangat amat agung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, a'zamu karamatin fid dunya luzumul istiqamah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karamah yang paling agung di dunia ini adalah luzumul istiqamah. Ketika seseorang itu terus menerus bisa istiqamah, bisa berada di atas jalan yang lurus, sebagaimana yang dia selalu minta di dalam salatnya di penghujung surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk ke jalan istiqamah, ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau limpahkan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang telah Allah limpahkan kenikmatan kepada mereka? Di mana jalan mereka itulah yang kita minta kepada Allah. Mereka-mereka itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war-rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Dan barang siapa yang telah mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka-mereka itu akan bersama
dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Para nabi yang pertama. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran para nabi. Wasyuhada, yang ketiga, para syuhada, orang-orang yang mati karena memperjuangkan risalah para nabi. Wassalihin, yang keempat, orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang istiqamah menjalankan ajaran para nabi. Itulah orang-orang saleh. Nah, jalan mereka inilah yang kita minta setiap kali kita berdiri salat di penghujung surah Al-Fatihah. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang membenarkan seruan para nabi, jalannya para syuhada yang mati karena memperjuangkan ajaran para nabi, dan orang-orang soleh yang melaksanakan secara sempurna dan baik, istiqamah di atasnya sampai mati ajaran para nabi. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ibadah itu menutup usia hidup kita bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Seandainya mudah, semua orang bisa melakukannya. Khususnya mereka yang berada di negara-negara Islam, yang keluarganya semuanya mayoritas muslim, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Tetapi subhanallah, betapa banyak kita saksikan hari ini orang-orang yang berada di negeri-negeri muslim, hidup di lingkungan kaum muslimin, keluarganya semuanya muslim, tetapi ia demikian kesulitan untuk istiqamah berada pada satu ibadah yang ditekankan di dalam syariat agama kita. Setengah mati dia. Seperti apa? Salat berjamaah. Setengah mati sekali dia. Untuk salat berjamaah setengah mati luar biasa. Bahkan terkadang dia hanya mampu berjamaah sekali sepekan. Itu pun pakai terlambat. Ya, ngobrol dulu di teras masjid. Ya, nanti doa sapu jagat, ya, dibacakan oleh imam baru dia masuk. Doa sapu jagat apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah mau selesai khutbah ini, maksudnya dia. Subhanallah. Sekali sepekan dengan cara seperti itu. Selebihnya dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa istiqamah menjalankan satu perintah yang ditegaskan di dalam syariat agama kita tidak ringan dan tidak mudah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa membantu kita ma'asyiral muslimin untuk bisa istiqamah? Hal pertama yang harus kita lazimkan untuk memudahkan kita istiqamah di atas ibadah ini adalah merutinkan doa secara sungguh-sungguh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dan kekuatan berada di atas agama ini dan ketaatan ini. Ada satu doa tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau ucapkan usai salat subuh. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Insyaallah doa ini kita hafal insyaallah semuanya.